Oke, dari kita mau ngebahas drama yang plot twist-nya bener-bener gila banget nih, sumpah. Dan gue juga di sini mau ngomongin panjang lebar nih soal ini drama. Jadi kemarin ini lagi sempet rame ya, satu drama ya, di mana ada satu orang tuh yang nicknya Muhammad Kennedy. Jadi itu dia ngebikin postingan-postingan sara ya, yang ngejelekin satu agama. Dan postingan ini bener-bener ada banyak, ada beberapa. Dan itu akhirnya bikin orang ngamuk tuh, orang pada nyari-nyari dia, oh ini siapa-siapa. Dan selang aneh berapa jam kemudian, ada satu orang yang kita panggil aja lah Raja Hengker, si Wira Spartacus. Jadi dia juga ngebuka jasa-jasa doxing lah. Habis itu kayak juga jasa-jasa ngelesin gimana cara ngedoxing. Dan dia mendadak kasih gitu loh identitasnya nih orang. Katanya si Muhammad Kennedy ini siapa. Katanya nama aslinya Ian Audrey Tanoni lah. Terus ada fotonya. Ada foto dia sama KTP-nya. Juga dibilang nih orang katanya tukang kerjaannya pinjol. Nah, orang-orang tuh yang semua pada dapat datanya dia tuh yang tadinya kemarin yang ngamuk-ngamuk itu semua langsung nyebarin gitu loh. Sampai lu bayangin aja ya, itu masuk ke Twitter kasusnya. Dan sampai gue ngeliat juga di grup-grup WA. Mampus gak lu nyebarnya apa kayak begitu. Dan akhirnya si Wira Spartacus ini disanjung-sanjung sama orang. Dipanggil King, King, King. Sampai ada orang juga tuh yang request-request di komenan dia suruh doxing si A lah, si B, si C. Jangan-jangan gua rasa udah ada yang ikut juga jasa-jasanya dia tuh, pakai jasa-jasanya dia berbayar. Nah, cuma selang nggak berapa lama, itu ada orang-orang yang ngomong tuh kalau mereka ini temennya si Ian Audrey, itu bilang kalau ini tuh semua fitnah. Dan si Ian Audrey sendiri itu nongol, dibilang katanya. Dia tuh pernah kena scam tahun 2020, jadi dia minta tolong apalah. Habis itu tuh orang suruh dia foto dia sama KTP-nya. Dan ternyata itu orang scam. Jadi dibilang katanya kalau lu gak bayar gua sekian, katanya ntar foto lu gua pakai buat hal-hal yang gak bener. Dan akhirnya ya udah dia mah nggak mau kan digituin, disuruh bayar. Nah makanya itu asal usul kenapa tuh identitas dia tuh bisa nyebar. Dan orang-orang juga ngeduga dulu tuh yang nge-scam si Ian ini kemungkinan si Wira. Nah, belakangan juga ketahuan kalau si Wira ini kemarin ini udah sempet nge-scam orang. Jadi orang-orang akhirnya bener-bener kesel ya sama si Wira. Sekarang dicari-cari gitu loh identitas aslinya. Ini orang siapa nih, kurang ajar banget bikin begini. Berarti dia juga tuh yang bikin sandiwara-sandiwara soal agama-agama ini. Nah, terakhir-terakhir si Wira nongol gitu loh. Dia minta maaf katanya, ya dia katanya ada kesulitan ekonomi, makanya dia bikin sandiwara-sandiwara tai kucing kayak begini, ya biar bikin orang ngamuk, habis itu ngenaikin dia pakai jasa dia, ya udah dia dapat duit. Nah, itu cuma terakhir-terakhir ya orang-orang tuh yang kemarin ini udah nyebar-nyebarin gitu data-datanya si Ian, terus anjing-anjingin dia. Sampai kayaknya dipakai juga buat hal-hal iya yang diduga tuh kagak bener. Ya, mereka ada yang hapus postingan, ada yang postingannya dibiarinin aja. Dan gak ada gue lihat tuh yang bener-bener minta maaf ke si Ian Audrey. Padahal si Ian Audrey ini udah jadi bener-bener korban yang parah banget kalau buat gue ya. Ya mereka begitu-begitu aja. Malah beberapa gue lihat ya malah ngangkat drama yang orang TikTok itu tuh yang suka komen-komenin postingan orang di TikTok. Jadi menurut gue ini drama sih kelewatan sih. Nah, kalau dari gue ya, buat gue sih si Ian Audrey ini pantas loh kalau buat lapor ke polisi. Dan gue sangat setuju kalau dia tuh lapor ke polisi. Gue ngedukung banget. Karena lu bayangin aja, dia udah difitnah, terus data dia disebarin. Terus, waduh ini kalau kena pasal nih banyak banget ini bisa masuk lama nih. Jadi misalnya dia mau ngelaporin si Wira, gue bilang gue sih setuju banget anjir. Ya itu haknya dia atau gak lu gak boleh marah. Gue juga gak tahu si Wira ini kepikiran gimana gitu buat bikin drama-drama kayak gini. Mungkin dia lihat drama yang kemarin baru ini nih, baru fresh gitu. Dimana orang tuh pakai clothing-an, belaga, terus ribut-ribut soal agama, bawa-bawa agama, terus akhirnya trafficnya naik. Cuman ya si Wira ini dipakai buat keuntungan pribadinya sendiri. Jadi buat naikin pamor dia. Terus orang pakai jasa dia buat cari duit juga. Menurut gue ini udah bener-bener gak bener. Tapi ada sisi positifnya juga dari ini drama. Gue kan udah terangin dari dulu ya. Kalau soal doxing ini tuh sangat amat bahaya gue bilang. Dan gue harap nih suatu-satu bakal ada kejadian yang gede dan akhirnya bikin impact ke orang.
Nah ini kan dengan adanya kejadian lu bisa lihat kan, di mana tuh misalnya ada kasus orang kenapa doxing, itu identitasnya juga belum tentu benar gitu loh. Di luar negeri pernah ada kejadian juga orang gitu loh, di doxing bukan ini orang yang aslinya, ujung-ujungnya orangnya itu kenapa-kenapa yang aslinya tuh gak lu yang punya identitas, padahal dia gak salah apa-apa. Nah, kalaupun orang salah gitu loh, misalnya orang yang ngelakuin apa gitu, ya yang tindakannya kalau gue bilang misalnya gak bener dan benar-benar akhirnya bikin orang marah gitu loh. Oh, biasanya nih orang-orang yang kayak gini nih udah kebal tau gak lu, brengsek jadi gitu loh. Misalnya dia kena itu disebarin gitu, dia udah cuek aja. Ya misalnya kan orang pada bilang katanya sanksi sosial katanya, biarinin aja keluarganya kena. Ini orang tuh udah gak peduli sama keluarganya, yang ada keluarganya kenapa-kenapa begitu. Kan gua kasih tahu juga sama lu dari dulu. Orang di internet tuh banyak yang kagak stabil gitu. Misalnya orang ini kelewat kesel sama dia, terus keluarganya itu orang diapa-apain. Siapa yang mau tanggung jawab? Di sini nih orang-orang sekarang nih yang banyak tuh kayak pikirannya pendek gitu loh. Biarinin aja katanya dia salah, keluarganya nanggung juga nggak apa-apa. Ya kayak kita lihat aja kasus-kasus gede tuh, pelakunya mah cuek-cuek aja, keluarganya yang apes kan tuh brengsek banget tuh gak lo orang-orang yang kayak begini tuh yang misalnya kayaknya tuh udah kebal banget tuh diginiin orang lain mesti nanggung. Apalagi kalau itu misalnya apa ya, salah sasaran kan goblok. Makanya nih gue bingung nih sama orang-orang di sini nih kayaknya udah waduh kalau namanya udah dapat boxing tuh udah berasanya kayak MC gitu loh, keren banget kiri gue bisa dapetin data-data orang, habis itu gue iniin terus gue dipuji-puji dibilang king tai lah gue makanya bilang tuh ya biar kata bukan lu yang nyebarin pertama kali tapi lu nge-sharein misalnya yang nyebarin pertama kali itu monyet lu ikut-ikutan juga jadi monyet, lu nge-sharein, forwardin, bilang katanya, oh gini gitu. Itu kan sama-sama aja. Sebenarnya sih gue bilang udah goblok lah sekarang kalau gue bilangnya. Tren-tren itu goblok. Makanya nih gue harap ya dengan ada kejadian gini nih orang sadar, oh iya ya ini efeknya bisa begini-begini ya. Dan gue harap juga orang-orang ya udah kemarin tuh yang pakai-pakai terus forward terus bikin-bikinin apalah itu minta maaf anjir kita sebagai orang tuh mesti gentle gitu loh salah-salah ya minta maaf gitu jangan kayak sekarang nih belaga gitu loh malah nge-up drama yang lain gitu sengaja ya biar ini yang ketutup kejadian kemarin ini kan shit lah kalau gue bilang goblok banget. Oke sekian gitu aja pembahasan dari gue, thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, thank you.